Yo, what's up brother, kembali lagi bersama gue yaitu Astasonen. Oke guys, di video gue kali ini gue bakal bikin rekomendasi anime lagi ya guys. Dan pertama-tama, terima kasih kepada kalian semua yang udah mengklik video ini dengan senang hati ya guys. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan lonceng agar kalian gak ketinggalan info seputar anime dari gue. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, berikut rekomendasi anime bergenre militari yang seru menurut gue. Yang pertama, Azur Lane. Berjumlah 12 episode dengan rating skor 6,31 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Suatu hari, sosok musuh kuat bernama Siren muncul secara tiba-tiba di lautan untuk melawan para Siren. Dibentuklah pasukan khusus bernama Azur Lane. Mereka berhasil menghentikan serangan Siren sesaat dengan menggunakan kapal perang. Meskipun pada akhirnya tujuan para pendirinya pun mulai terlihat berbeda. Yang kedua, Yojo Senki. Berjumlah 12 episode dengan rating skor 8,02 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Dalam peperangan, seorang gadis kecil berdiri di barisan depan. Gadis itu memiliki rambut berwarna pirang, bermata biru, dan berkulit putih bersih. Gadis yang memerintah pasukannya dengan suara cadel seperti anak-anak itu bernama Tanya Deguretsuv. Sebenarnya dia adalah salah satu pegawai kantoran paling elit di Jepang yang dilahirkan kembali sebagai seorang gadis kecil oleh makhluk misterius yang mengaku sebagai Tuhan. Gadis kecil yang menganggap efisiensi dan pekerjaan di atas segalanya ini membuatnya menjadi makhluk paling berbahaya di antara para penyihir dan tentara kerajaan. Yang ketiga, Kantai Collection. Berjumlah 12 episode dengan rating skor 6,90 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Kantai Collection menceritakan Fubuki, gadis yang diberkahi kekuatan kapal perang di masa lalu yang bergabung dengan sebuah pangkalan angkatan laut. Dalam pangkalan yang entah mengapa tidak pernah ditunjukkan sosok Laksamana secara nyata, Fubuki langsung mengikuti pertempuran pertamanya melawan pasukan musuh dari dasar laut. Ia bertemu dengan banyak orang baru, mulai dari Akagi yang begitu terhormat namun digambarkan suka makan, Nagato yang saklek, Mutsuki dan Yudachi yang menjadi teman sebayanya, dan banyak gadis-gadis lain. Yang keempat, Taimado Gakuen. Berjumlah 12 episode dengan rating skor 6,93 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Dunia diliputi oleh bahaya dan ancaman sihir. Pejuang khusus yang dikenal sebagai Inquisitor bertugas untuk mencegah ancaman itu. Akademi anti sihir adalah sekolah khusus yang didirikan untuk mendidik dan melatih para Inquisitor. Para siswa dibagi menjadi squad-squad kecil untuk melatih mereka bekerja sama. Salah satunya adalah squad ke-35 yang dijuluki squad ikan kecil. Kumpulan orang gagal yang mementingkan diri sendiri dan tak bisa bekerja sama. Namun semuanya mulai berubah ketika Ouka Otori, mantan penyelidik yang kuat, bergabung. Yang kelima, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Berjumlah 64 episode dengan rating skor 9,22 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Edward Elric dan Alphonse Elric adalah dua bersaudara yang tinggal bersama ibunya, Trisa Elric. Ayahnya yang seorang ahli kimia atau alkemis membuatnya sering bepergian dan jarang ada di rumah. Suatu ketika, ibu mereka meninggal karena sakit berkepanjangan. Ed dan Al yang mewarisi bakat ayahnya mencoba menghidupkan kembali ibu mereka. Namun proses transmutasi mereka gagal dan hasilnya justru Al kehilangan tubuhnya sementara Ed kehilangan tangan kanan dan kaki kirinya. Saat menyelamatkan roh Al, sejak itu keduanya memulai perjalanan untuk mencari cara agar tubuh mereka kembali. Yang keenam, Owari no Seraph. Berjumlah 12 episode dengan rating skor 7,51 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Menceritakan tentang bumi yang diserang oleh virus aneh hingga menyebabkan para manusianya mati tanpa sebab yang jelas. Disusul dengan keadaan kota yang semakin tidak karuan karena virus itu menyebar dengan cepat menyerang para warganya. Kemudian muncul sekelompok vampir yang berkata akan menyelamatkan umat manusia, tetapi dengan syarat para manusia itu menjadi ternak bagi para vampir tersebut. Yang ketujuh, Girls and Panzer. Berjumlah 12 episode dengan rating skor 7,57 di MyAnimeList.
Berikut sinopsisnya. Bercerita tentang gadis-gadis SMA yang mengendarai tank. Pembawaan cerita yang sederhana dan juga tema yang unik, yaitu tank atau Panzerdo, di mana cerita ini sama sekali bukanlah tentang peperangan, melainkan tentang perlombaan. Di setiap cerita tentu saja membuat intrik yang membangun cerita tersebut. Ini juga tidak terlepas dari anime satu ini. Anime ini berpusat di tokoh utamanya, yaitu Miho Nishizumi. Dia terlahir dari keluarga yang secara turun-menurun adalah pengendara tank. Bahkan keluarganya memiliki aliran mereka sendiri dalam pengendaraan tank yang disebut aliran Nishizumi, yaitu aliran yang dingin dan hanya memfokuskan perhatian pada kemenangan saja. Yang ke-8, Gate. Berjumlah 12 episode, yaitu dengan rating skor 7,77 di MyAnimeList. Berikut sinopsisnya. Berawal dari munculnya sebuah gerbang misterius di Ginza, Tokyo. Dari balik gerbang muncul sebuah pasukan berkuda dengan baju besi dari abad pertengahan dan makhluk gaib yang membunuh penduduk dan menghancurkan benda dan bangunan di sekitar mereka. Yoji Itami, seorang perwira pasukan bela diri Jepang yang saat itu sedang menghadapi konvensi Dojin, mengambil tindakan cepat dan berhasil menyelamatkan banyak jiwa. Karena tindakan heroiknya saat peristiwa Ginza, Itami mendapat kenaikan pangkat menjadi Letnan 2. Oke guys, segitu aja dulu rekomendasi anime bergenre militari yang seru menurut gue ya guys. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini ya, agar gue bisa lebih semangat buat bikin video lagi, dan juga agar kalian dapat lebih banyak rekomendasi anime dan seputar anime dari gue lagi ya guys. Dan juga jika kalian ingin request tentang ingin bahas apa di next video, kalian bisa komen langsung di video ini atau DM di IG gue. Link udah ada di deskripsi. Oke guys, see you in the next video.